Kita akan membahas mengenai model kepolitikan. Apa yang akan kita bahas di sini adalah semacam kapita selekta dari berbagai hal yang pernah kita bahas dalam proses pembelajaran ilmu negara selama ini. Di dalamnya akan ada hubungan pengertian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan model-model kenegaraan. Baiklah, kita akan mulai untuk pembahasan ini. Sebuah sistem politik itu idealnya tidak diatur oleh orang perorangan, tapi oleh peran yang telah melembaga. Jadi kita sudah pernah membahas mengenai siklus Polybios atau pendapat Aristoteles mengenai silih bergantinya sistem pemerintahan itu. Demokrasi sebagai sistem yang dianggap ideal itu menyarankan agar kekuasaan itu dapat dikontrol, agar kekuasaan itu dapat diatur oleh hukum, agar kekuasaan itu melembaga, tidak di tangan individu. Namun pada prakteknya, kinerja sistem politik yang sama dapat menghasilkan fenomena yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena sistem sebagai sebuah bangun logika yang netral, kinerjanya sangat ditentukan oleh orang atau penguasa atau pengendali. Corak atau bentuk interaksi politik yang muncul sebagai produk dari bekerjanya sebuah rezim dalam sistem politik inilah yang melahirkan sebuah model kepolitikan. Pada gilirannya, model kepolitikan ini berdampak pada proses pengambilan keputusan serta materi keputusan yang dilahirkan oleh sistem politik. Kalau kemudian sistem politik itu dikendalikan oleh individu atau orang per orang, maka keputusan juga akan didominasi oleh orang tersebut. Sebaliknya, manakala sebuah sistem politik itu membangun satu model kelembagaan yang terkontrol, maka sistem pengambilan keputusannya akan berbeda. Di dalam teori itu dibedakan antara rezim dengan pemerintah. Pemerintah itu dalam ilmu negara merupakan personifikasi negara. Jadi bentuk negara itu maujud dalam pemerintah. Maka negara hadir atau tidak hadir dalam memenuhi hak-hak warga negara itu sangat tergantung kepada tindakan pemerintah atau kebijakan dari pemerintah. Pada dasarnya pemerintah merupakan pelaksana dari kehendak negara. Nah, oleh sebab itu pemerintah maupun negara itu sebetulnya merupakan sebuah konsep dalam pengertian netral. Namun kenyataannya netralitas ini sulit dijaga karena kinerja mereka sangat tergantung kepada rezim yang berkuasa. Coba sekarang kita lihat bagaimana literatur mempertajam pembahasan mengenai pemerintah ini. Menurut Seyfried, government adalah the formal institution and process through which binding decisions are made for a society. Kelembagaan formal, saya ulangi, proses dan kelembagaan formal dengan mana keputusan-keputusan dibentuk untuk ditujukan kepada masyarakat. Nah, pemerintah dalam pengertian ini meliputi cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Orang per orang kadang-kadang mengontrol keberadaan lembaga-lembaga ini atau lembaga-lembaga dalam lingkup subnational, misalnya pemerintah negara bagian atau pemerintah lokal. Setiap entitas politik memiliki yurisdiksi dan kewenangan
yang ditentukan berdasarkan wilayah untuk tujuan-tujuan spesifik. Misalnya perlindungan dari bencana atau urusan pendidikan dan seterusnya. Nah, itu adalah gambaran mengenai apa yang disebut sebagai pemerintah dalam literatur. Sementara rejim adalah sebuah bentuk pemerintahan. Ya, bisa republik, bisa totalitarian, atau bentuk-bentuk pemerintahan yang lain. Kemudian pada dasarnya pemerintah menjalankan kewenangan tertentu, tetapi ada kelompok orang yang menentukan pengelolaannya atau administrasinya. Rezim itu juga sebetulnya istilah ya untuk menunjuk sebuah sistem pemerintahan. Jadi misalnya di Indonesia ada rezim Soekarno, rezim Soeharto, dan seterusnya itu ya, itu menunjukkan satu sistem pemerintahan yang tentu pengertian ini berbeda dengan situasi anarki ya, satu hal mana negara itu tidak ada pengendali yang efektif. Kemudian dalam hukum internasional yang dimaksud dengan rezim itu sebetulnya adalah tatanan dari kebiasaan-kebiasaan atau ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal tertentu. Jadi ada rezim hak asasi, rezim perburuan dan seterusnya, itu maksudnya adalah serangkaian kebiasaan atau hukum yang mengatur mengenai hal-hal tertentu. Dari batasan di atas tampak bahwa pembicaraan mengenai rezim lebih terfokus pada aturan main, norma, dan prosedur yang berlaku pada suatu waktu, atau pada masa sekelompok orang memegang kendali pemerintahan. Sementara pembicaraan mengenai pemerintah lebih terfokus pada bangunan dasar, struktur organisasi yang dibangun atas dasar ide dasar bernegara yang umumnya dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, misalnya kita contohkan bagaimana praktek di Indonesia. Jadi selama lebih dari 66 tahun ya, sekarang kita sudah menginjak ke usia 76 tahun ya, kita mengenal 6 orang presiden. 2 diantaranya berkuasa dalam waktu yang lama, ya, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. 3 lainnya berkuasa dalam waktu singkat. 1 orang berkuasa selama 10 tahun, yaitu SBY, dan sekarang masuk pada pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, ketika berbicara mengenai model kepolitikan di Indonesia, pembahasan dari para ilmuwan itu mengacu kepada pengalaman politik pada masa Soekarno dan Soeharto. Karena memang ini adalah presiden yang memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita melihat misalnya pada masa Presiden Soeharto, ya, ada pengalaman yang sampai hari ini pun masih sering dijadikan referensi atau pembahasan. Karena apa? Variabel yang membentuk dan mempengaruhi kinerja sistem politik saat Soeharto berkuasa sangat kompleks, sehingga bangun kepolitikan yang dihasilkan bersifat multidimensional. Nah, kemudian pada waktu itu juga ada gagasan ataupun juga karya-karya ilmiah yang mempertanyakan kembali konsep negara dan civil society dalam ranah kajian ilmu politik atau hukum tata negara. Nah, kemudian model pembangunan pada masa Soeharto itu adalah top down, ya, yang memang itu menjadi gejala umum di negara-negara berkembang, yang kemudian tentu saja menarik jika dibandingkan antara satu negara dengan negara lain. Saya kira itu ya pembahasan kita mengenai model kepolitikan, dan nanti bisa diperdalam dengan
pencarian literatur yang relevan. Terima kasih.